nangis yang bisa gue rasain. Diketahui kabar gugatan cerai ini diungkap langsung oleh kuasa hukum Aldelia Jelita, Milano Lubis. Benar bahwa hari ini, tanggal 27 Februari tahun 2023, Dila sudah memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Milano Lubis. Aldila Jelita sendiri menghubungi kuasa hukumnya berkait gugatan tersebut pada Jumat tengah malam. Saya tanya Dila, kenapa terus, sudah benar siap enggak? Enggak sayang selama ini bersama Bekti, susah, senang, bareng, kata Dila, sudah gak bisa bang. Aku mantap pisah, ujar Milano mengingat perkataan Dila. Ternyata perceraian ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat untuk bercerai secara baik-baik, kata Milano lagi. Melansir channel YouTube Seleb On Cam News, Indra Bekti memberikan pendapatnya soal digugat cerai Aldelia Jelita. Nah nanti kita cerita ya, kata Indra Bekti sembari tertawa kecil seolah menyembunyikan kesedihan. Baik-baik saja kok kita, nanti dikabarin lagi ya, kata Indra Bekti. Indra Bekti pun seolah menahan tangisnya dan pundaknya dielus oleh orang terdekatnya. Diberitakan sebelumnya, isu miring makin tercium, saat Indra Bekti kepergok datangi rumah sakit tanpa ditemani sang istri, Aldila Jelita. Bermula dari tak saling follow di Instagram, isu miring soal Indra Bekti dan Aldila Jelita tercium publik. Bukan itu saja, Aldila juga menghapus seluruh fotonya bersama Indra Bekti. Hal inilah yang membuat dugaan kuat netizen bila rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita retak. Selama menikah, tak pernah terdengar kabar miring di pernikahan keduanya. Dikit Pak, iya dikit, bentar aja Pak. Saya di mobil aja nggak apa-apa Pak. Oke. Boleh dikit, baik banget. Iya, udah belum bumi. Oke maaf, ini 5 menit aja ya. Bentar. Kakiku. Dari tadi kasihan. Nah, nanti gimana hari Ya, ini? alhamdulillah hari ini check up yang selanjutnya setelah kemarin aku sempat ada operasi mata ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi. Itu aja. Seperti apa tadi kontrolnya? Kontrolnya mah tadi ngapain aja Tadi Tadi dicekin aja sih gimana pas operasi aja sama obat. Udah ngurangin obat aja sih. Udah obatnya, terus udah gitu ya dikasih terapi dikit tadi dipetak-petak gitu ya. Jadi dicek alhamdulillah Kali ini tidak ditemani Kadila rumah ini. Ya nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Ya nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Bahwa per hari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Jakarta Selatan. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Sudah pisah rumah 1 minggu, yang keluar Bekti. Tinggal di radio dalam. Tiba juga karena saya dihubungin tuh setengah 12 malam sama Dila. Terus hari Jumat dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga, tapi terpisah ya, terpisah. Saya tanya sama Dila, kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang. Sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng. Dan cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku sudah sepakat sama Bekti untuk bisa. Terus saya telepon Bekti datang sorenya,
Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah kalau memang dilamanya seperti itu ya udah bang, memang ya udah kita sepakat memang mau selesaikan ini. Tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini atau karena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Berapa lama bang? Sudah lama lah. Intinya saya mengikuti Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sudah permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat menerima gitu untuk keputusan Dila pisah dari Bekti. Dan Bekti sendiri juga mengakui, dan memang Bekti sampai bilang saya memang ya udah bang, kalau memang yang terbaik buat Dila, buat saya juga ya sudah, yang penting anak-anak saya akan urus tetap seperti biasanya. Dila juga seperti itu, tidak ada, maksudnya semuanya demi kepentingan anak. Jadi tidak ada lah akhirnya Bekti jauh dari anak atau tidak akan membiarkan anak, enggak, seperti biasa aja. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk. Tidak ada masalah ekonomi juga tidak ada. Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang permasalahannya udah nggak bisa sejalan. Intinya memang prinsipnya mereka udah nggak ketemu antara mereka berdua. Nah Dila juga udah nggak sanggup lah intinya untuk bisa bareng-bareng lagi. Anak sama Dila udah disepakati ada di Dila. Ini nanti akan dibagi dua, akan diserahkan kembali ke mereka apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak. Tapi nanti dibagi. Bukan masalah keuangan ya, lebih kepada prinsip hidup aja. Lebih kepada prinsip. Akhir itu 2000 sebelum COVID tuh sebenarnya mereka juga udah sebenarnya udah ada puncak-puncaknya sebenarnya. Saya tahu persis. Cuman waktu itu karena masih bisa diperbaiki, masih bisa diomongin bareng-bareng, ya sudah tidak terjadi hal itu. Nah, cuman pasca sekarang sudah benar-benar sudah tidak bisa lagi. Intinya mereka pisah ini buat kebahagiaan mereka berdua, untuk menyelamatkan anak-anak juga, jangan sampai anak-anak terganggu bahwa permasalahan nggak selesai, akhirnya efeknya ke anak-anak. Intinya ini adalah jalan yang terbaik buat mereka berdua. Dan mereka sepakat. Dari keluarga Dila juga udah ada pertemuan. Jadi ketemu sama saya antara Bekti sama Dila, pihak Dila aja. Jadi memang udah saya tanya Dila seperti apa, Bekti seperti apa, dan mereka sepakat. Saya nggak tahu ya anak-anak tahu apa enggak. Intinya saat ini kan anak-anak ada di Dila. Ya mestinya Dila juga mesti bisa ngomong lah. Anak-anak mereka nggak tahu sidangnya kapan, karena baru hari ini dimasukin gugatan, didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari pengadilan. Langsung saya ketemu Bekti, saya sampaikan ke Bekti, langsung Bekti bilang ya udah bang, memang kalau memang ini jalan yang terbaik buat Dila dan buat saya, ya sudah kita pisah. Intinya bukan masalah mempertahankan atau enggak, itu bisa aja terjadi. Kan ini masih ada proses, bisa ada proses mediasi segala macam. Kalau nanti akhirnya mereka bisa rujuk lagi ya urusan lain. Intinya per hari ini Dila sudah masukin gugatan, dan Bekti sendiri tadi pagi saya konfirmasi bilang lanjutkan. Menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin nggak seperti itu. Saya pastikan nggak, sampaikan ke Dila, pasti kamu yang di stand publik itu pasti kamu, karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam, itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya masih ada kemampuan lah, tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu miliaran juga dapatnya.
untuk berobatnya Bekti. Dia juga tahu kok, pasti publik pasti menyangkanya seperti itu. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu. Saya tanya Mbak Bekti kok. Jadi tidak ada kaitan dengan finansial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa mengklik tanda jempol ke atas. Untuk video lainnya Anda bisa menontonnya di channel YouTube kami, Berani Jujur Itu Baik.